Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada agama tertentu yang menafikan hantu. Mereka dilarang percaya adanya hantu. Namun, agama Islam, agamaku, sangat mempercayai adanya hantu. Hantu adalah bangsa jin yang menirukan sesuatu di luar dirinya, sementara aslinya berbentuk tampan untuk pria dan cantik bagi yang wanita. Tapi karena kemampuan mereka berubah rupa, maka jin terkadang menyerupai sesuatu yang buruk, dan pada saat dia menjadi cantik, dialah kuntilanak. Kalau gaib yang tampan itu apa, Kiai? Tanyaku. Pada saat jin pria menjadi tampan, dialah bernama Antu Legu, hantu ganteng yang banyak menggoda wanita bangsa manusia. Jin juga ternyata punya pemerintahan kerajaan dan punya menteri-menteri dan rakyat yang berkeliaran menjadi hantu, genderuwo, kuntilanak, dan Antu Legu. Itu adalah jin rakyat yang berkeliaran di mana-mana. Sedangkan para raja, presiden duduk di singgasananya. Ada yang di darat, di laut, dan udara. Yang di udara itu di atas gunung, yang di laut itu di samudera, yang di darat itu di bumi. Di mana-mana pada seluruh dunia, kata Kiai Yoyol, pakar penakluk jin Banten, kepadaku. Aku berkenalan dengan Kiai Yoyol saat kami sama-sama pulang dari Amerika Serikat. Saat kami naik pesawat American Airlines dari bagian Indiana menuju Los Angeles. Dari Los Angeles kami bersama-sama ke Hawaii, lalu terbang ke Jayapura, Papua. Dari Jayapura kami sama-sama pulang terbang ke Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Pada saat di Mexican City, saya sudah memperhatikan Kiai Yoyol. Dia diantar oleh beberapa orang Amerika berkulit putih yang sangat menghormatinya. Hingga pada saat itu, dia hendak berangkat terbang meninggalkan puluhan orang bule itu. Mereka mencium tangan dan semua memeluknya. Siapa orang Indonesia satu ini? Kok banyak bener bule yang mengantar dia? Batinku saat itu. Mexican City pada bulan Januari 2012 itu sedang musim dingin. Udaranya menunjuk angka minus 15 derajat Celcius. Dingin sekali dan di mana-mana diselimuti salju. Aku dan semua orang mengenakan jas bulu, blazer, winter jacket berlapis dan tebal untuk menahan dingin. Tetapi anehnya orang ini malah hanya pakai baju koko berpeci. Dia tidak nampak kedinginan dan tenang sekali. Semua orang bingung melihat tubuhnya yang begitu kuat menahan dingin. Begitu masuk dalam pesawat dan duduk di sebelahku, tokoh ini terus berzikir. Mulutnya berkomat-kamit berdoa. Sesekali ia berbicara sendiri, seperti orang gila. Belakangan barulah aku tahu bahwa dia sedang berbicara dengan ratusan jin miliknya yang ikut dia kemana dia pergi. Sesampai di Bandara Soekarno-Hatta, pria tua yang aku ketahui bernama Kiai Yoyol itu memberikan alamatnya kepadaku. Dia meminta aku membawa satu jin prianya yang katanya sangat tampan. Jin ini bisa mendampingimu kemanapun kamu pergi, membantu menyelamatkanmu jika dalam mara bahaya, dan dapat mencarikan engkau uang jika kamu
memerlukan uang, desis Kiai Yoyol serius. Sebagai penajam, aku memberikan mahar kepadanya $500 sesuai dengan permintaannya. Dengan $500 Amerika ini, kamu bisa mendapatkan $5 juta, kata Kiai Yoyol sambil berpamitan. Bagaimana caranya Kiai bila menuju tol saya lakukan, tanyaku. Kiai tidak menjawab, dia langsung naik kendaraan Fortuner miliknya yang disetiri oleh anak muridnya, Haji Hamid Suhardi. Senja itu, aku berpisah dengan Kiai Yoyol. Dia pulang ke rumahnya di Babakan Pinang, sedangkan aku pulang ke rumahku di Jalan Kembang Kuintang, Jakarta Pusat. Aku segera naik taksi menuju tol dalam kota, sedangkan Kiai Yoyol melewati pintu belakang via jalan Kecamatan Neglasari di kota Tangerang, menuju Babakan Pinang, Banten. Sepanjang perjalanan di taksi, aku merasakan ada orang yang duduk di sebelahku. Aku merasakan ada sosok lain, tapi sayang, aku tidak dapat melihatnya. Suatu hari engkau akan melihat jin milikmu itu. Dia tampan sekali, mirip Tom Beringer, tus Kiai. Makanan jin pendampingmu itu sederhana, tapi berat dilakukan. Demikian kata Kiai soal makanan jin itu. Apa makanannya Kiai? Tanyaku. Makanannya adalah wiritan, adalah zikir yang rutin. Kau harus selalu berzikir yang rutin untuk dirimu dan untuk dia kepada Allah Azza wa Jalla, ungkap Kiai. Memang sejak aku diserahkan salah satu jin dari 100 jin Kiai, aku mulai berzikir. Bahkan belakangan zikir itu kulakukan setiap aku ingat. Bahkan aku lakukan dimanapun. Pada saat ngobrol dengan orang pun aku berzikir. Ketika zikirullah menjadi satu darah denganmu, saat itu pula kau akan mampu melihat sosoknya yang tampan, ungkap Kiai. Walau aku tidak dapat melihatnya, tiba-tiba aku merasakan dia ada. Dia duduk di sebelahku dan aku mendengar desah napasnya yang halus. Bahkan aku merasakan belayan tangannya yang lembut, menyibak rambutku yang panjang dan terkena angin dari jendela taksi yang sedikit terbuka. Aku sengaja membiarkan jendela itu sedikit terbuka agar rambutku terus dibelai oleh teman baruku ini, pria tampan dari bangsa jin. Setelah jam perjalanan di tol, sampailah taksi itu ke Jalan Kembang Kuintang rumahku. Adikku Fauziah dengan sumringah menyambutku. Dia membantuku mengangkat koper berisi oleh-oleh dari Amerika Serikat. 3 koper itu dibawa oleh Faijah 1, aku membawa 1, dan 1 lagi dibawakan oleh supir taksi. Sopir itu dengan kebaikan hatinya membawa koper yang paling berat dan paling besar. Dia mengikuti aku naik ke lantai atas rumahku. Sopir itu ternyata berwajah tampan, wangi, dan ramah sekali. Setelah aku mengucapkan terima kasih dan membayar ongkos taksi, sopir itu tiba-tiba lenyap seperti angin, menghilang entah kemana. Aku dan Fauziah kebingungan. Lalu kami menghambur turun ke tempat parkir taksi. Duh Gusti, ternyata taksi itu tidak ada lagi. Lalu saya tanya dengan pedagang rokok di depan pagar rumah kami, "Bang Dasim, kemana taksi itu pergi?" Dasim pun cerita bahwa taksi itu sudah pergi saat kami naik ke tangga rumah lantai atas. Lah, yang membawakan koper besar tadi siapa? Tanyaku kepada Dasim.
Koper itu dibawa oleh pria bule, laki-laki asing yang bertubuh tinggi dan tampan. Tadinya saya kira Pacaneng Faizah dari Amerika. Komentar Pak Dasim serius. Sadarlah aku bahwa jin pendampingku itu menyamar sopir taksi kepadaku dan menyamar pria bule terhadap Pak Dasim. Kiai Yoyol pun mengatakan di telepon kepadaku, jinku itu bisa menyamar menjadi siapapun, namun pada aslinya dia mirip pria Amerika tampan, seperti Tom Beringer. Belakangan Januari tahun 2014 ini, dia mewujud menjadi Tom Beringer. Dia bertubuh tinggi atletis, tampan, dan lembut, serta berwibawa. Siapapun yang aku kehendaki akan dapat melihatnya. Maksudnya bukan hanya aku. Siapa saja yang mata batinnya aku buka akan dapat melihat, bahkan berinteraksi dengan Tom Beringer. Di luar dugaan, perusahaan tempat aku bekerja bangkrut. Para petinggi melakukan korupsi beramai-ramai, dan usaha merugi terus. Arkian, perusahaan besar ini pun dinyatakan pailit, lalu gulung tikar. Maka itu otomatis aku kehilangan pekerjaan. Namun beruntunglah aku memiliki jin Tom Beringer. Tomlah yang mencarikan aku uang. Dia masuk ke rumah para koruptor dan mencuri uang hasil korupsi para rampok uang rakyat itu. Tom bisa mengambil uang sebanyak-banyaknya, namun tidak boleh kugunakan untuk bersenang-senang. Uang yang didapat harus digunakan untuk menolong orang miskin, anak yatim piatu, dan korban bencana alam yang menderita. Dalam menyumbang, aku dilarang pula menyebut nama. Artinya, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak bolehlah tahu. Karena aku telah begitu dekat dan sayang kepada Tom, maka Kiai Yoyol menikahkan aku dengan jin ini. Emas 30 batang diberikan oleh Tom untukku sebagai mahar emas kawin pernikahan kami. Emas itu hingga 20 Januari lalu aku simpan di Bank Swiss Eropa Barat. Kini Tom menjadi suamiku. Kami pindah tinggal di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Di tepi laut tinggal kami membangun villa besar, dan disitulah kami berdua tinggal. Masyarakat Papua Barat, khususnya Raja Ampat, dapat melihat dengan jelas wajah suamiku ini. Mereka pikir Tom adalah manusia biasa, sebagaimana kebanyakan pria bule yang usaha jasa wisata di Raja Ampat. Untuk tidak membuat masyarakat curiga dari mana saya dapatkan uang, saya berkamul pase membuka rumah wisata. Aku membangun villa, peristirahatan, dan bungalow 14 kotek di tepi laut Bangil. Investasiku tidak terlalu besar untuk usaha ini. Hanya 300 miliar uang dari Tom yang memotong uang-uang pedagang narkoba dan para koruptor kakap. Sementara itu ada 130 karyawan yang dilibatkan, 100 dari bangsa manusia dan 30 dari bangsa jin. Anak buah Raja Jin Raja Ampat, King Abdul Manap, semuanya diturunkan. Karyawan lain bisa berinteraksi dengan 30 jin ini.
Mereka semua tidak mengetahui bahwa yang 30 ini bangsa jin. Mereka tahunya manusia biasa seperti mereka. Walau hanya iseng, di luar dugaan, usaha ini maju pesat. Banyak pelanggan datang, terutama turis-turis asing dari Australia, Amerika, Inggris, dan Italia. Bahkan semua turis yang datang mengaku puas dengan fasilitas dan pelayanan kami. Untuk mereka berjanji akan datang lagi ke Raja Ampat dan menginap di bungalow kami. Ketika sedang asiknya aku menangani bungalow dan perhotelan kami, tiba-tiba Tom menghilang. Tidak ada hujan, tidak ada panas. Tom, jinku, suamiku itu raib, entah kemana. Aku segera menelpon Kiai Yoyol. Namun istrinya mengagetkanku, menyebut bahwa Kiai Yoyol telah meninggal dunia 2 hari yang lalu, pas di saat Tom menghilang. Pada hari di saat Tom pergi, pada saat itulah Kiai Yoyol meninggal. Jangan-jangan pikirku karena Kiai Yoyol meninggal, tuannya wafat, maka Tom kembali ke tempat asalnya di Pulau Christmas, Island, Australia, kepada induk semangnya Raja Jin Jalaluddin Umar, sebab Kiai Yoyol pernah bercerita bahwa Tom diambilnya di pulau milik Australia itu. Jujur saja, walau suamiku itu bangsa jin, tapi aku sangat panik dibuatnya. Aku merasakan bahwa dia seperti manusia biasa. Pikirku, aku berkorban pindah ke Papua Barat karena dia, karena sarannya. Namun di sini ternyata aku ditinggalkannya sendiri, dan dia entah pergi kemana. Mungkinkah dia kembali ke Raja Jin Pulau Christmas Island Australia? Atau dia menikah dengan wanita lain, entahlah. Aku panik dan cemas. Apalagi setelah aku tahu bahwa Kiai Yoyol meninggal dunia, maka sempurnalah penderitaan batinku saat ini. Untuk menghormati Kiai Yoyol, aku segera terbang ke Jakarta, lalu naik taksi ke Banten, ke rumah keluarga Kiai Yoyol untuk mengucap bela sungkawa dan sekalian memberikan uang berduka kepada istri Kiai. Hari itu adalah hari Sabtu Wage 25 Januari 2014. Sesampainya di rumah Kiai Yoyol, aku terkejut. Ternyata Tom sudah ada di sana dalam keadaan lusuh. Tubuhnya lunglai dan matanya nanar ke atas. Dia tidak ingat siapa-siapa lagi. Dia tidak tahu siapa aku, siapa istrinya ini. Orang lain tidak dapat melihat Tom kecuali aku dan istri Kiai Yoyol, Bu Hajah Maimunah. Setelah aku memeluk Bu Hajah Maimunah, Bu Hajah menangis terseduh di bahuku. Aku pun demikian. Aku bersedih kehilangan Kiai Yoyol dan Tom, anak asuhnya yang dinikahkan denganku. Jadi aneh dan tak ingat siapa-siapa lagi. Tom, jin muslim suamimu itu menyedihkan kematian Kiai Yoyol. Dia terbang dari Papua Barat tanpa memberitahumu saat dia mengetahui Kiai Yoyol meninggal. Dia menangis dan tangisnya kebanyakan air mata, membuat dia lemas dan tidak ingat siapa-siapa lagi. Dia sebentar lagi masuk ke alamnya, kembali dan tidak akan kembali ke dunia ini selama-lamanya. Cerita Bu Hajah Maimunah sambil terisak. Bu Hajah Maimunah meminta aku memberikan penghormatan terakhir kepada Tom
karena dia akan segera raib untuk selama-lamanya. Aku mendekati Tom yang terkapar dan mencium keningnya. Aku memeluk tubuh Tom dan mengucapkan maaf serta terima kasih yang tak terhingga kepadanya. Dalam hitungan detik setelah aku memeluknya, Tom raib. Dia menghilang bagaikan spiritus dilalap api. Hingga kini aku tidak menemukan Tom lagi, dan untuk selamanya aku tidak bertemu dia. Namun atas restu Bu Hajah Maimunah, aku kembali ke Papua Barat dan memulai aktivitas baru, kehidupanku tanpa Tom. Aku tidak tahu bisa melanjutkan hidupku di Raja Ampat. Namun Bu Hajah memberiku dukungan. Dia yakin aku bisa membangun usaha ini tanpa Tom dan menikah dengan manusia biasa, lelaki dari bangsa manusia, karena itulah sunnatullah yang benar. Manusia menikah dengan manusia, Dik, bukan dengan bangsa-bangsa jin, kata Bu Hajah sambil mengantarkan aku ke mobil rentalku, melaju ke Bandara Soekarno-Hatta, kembali ke Papua Barat. Demikian kisah dialami oleh Nani Sumarno. Jika terdapat kesalahan kata ataupun penyebutan nama-nama dalam kisah ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.